Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Di pagi yang sudah rintik-rintik ini hujan, karena memang sudah beberapa hari yang lalu memang hujan-hujan terus siang malam ya teman-temanku. Nah, untuk itu teman-temanku yang sehobi berpetualang, hobi ngepulang, untuk selalu waspada dan hati-hati, jangan sembrono. Harus benar-benar dipikirkan, jangan sampai nanti terjebak cuaca yang pada dasarnya merugikan diri kita sendiri. Teman-temanku, sambil menemani teman-temanku yang sementara bekerja, mungkin sementara perjalanan, atau sementara ngopi di rumah bersama keluarga atau bersama teman-temanku, Mbah Bambang akan mengulas tentang puasa mutih seperti teman-teman yang telah ditanyakan melalui japri Mbah Bambang. Dan Mbah Bambang minta maaf, baru saat ini Mbah Bambang bisa menyempatkan diri untuk mengulas dan menjawabnya. Nah, puasa mutih, puasa yang menjadi warisan para leluhur kita sejak zaman dulu ya, sampai sekarang masih banyak yang menjalankan puasa mutih tersebut. Puasa mutih, apa sih puasa mutih itu? Puasa mutih itu puasa yang mengharuskan seseorang yang menjalankannya untuk makan makanan yang warnanya putih, tidak ada rasanya, yang tawar. Begitu juga minumnya juga air tawar. Jadi tidak boleh yang lain. Itu puasa mutih. Tujuannya apa? Tujuannya banyak ya, relatif dari teman-temanku semuanya, untuk keperluan tertentu. Namun pada intinya puasa mutih itu puasa yang dengan tujuan untuk meredam hawa nafsu kita, agar akal pikiran kita, batin kita, badan kita itu bersih, suci. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita punya hajat, punya keperluan tertentu, harus memang benar-benar batin, hati, akal, pikiran, nafsu kita benar-benar kita bersih ya, bersih ya, supaya dikabulkan doanya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu tujuannya, tujuan puasa mutih, untuk memutihkan akal pikiran hati kita supaya bersih ya, bersih. Karena kita akan mengharapkan supaya apa yang kita gadang-gadang, apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan itu benar-benar bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa mutih memang di agama itu Mbah Bambang belum menemukan ajaran-ajarannya. Namun juga tidak menemukan larangannya. Untuk itu Mbah Bambang secara pribadi itu membolehkan, boleh saja menjalankan puasa mutih itu. Nah, puasa mutih itu menurut para leluhur dulu ya, dan sampai sekarang itu masih kita jalankan itu minimal 3 hari sampai 40 hari ya. Terus 3 hari bisa, 7 hari bisa, sampai 40 hari pun bisa. Terus tata caranya bagaimana? Tata caranya biasa seperti puasa mutlak ya, seperti yang kita lakukan, yaitu ada makan sahurnya dan buka puasanya. Namun di sini ada dua versi ya. Versi pertama yaitu
makan dan sahurnya itu hanya pada waktu pukul 6 malam ya. Jadi nanti dalam satu hari itu cuma satu kali makan, yaitu pada waktu jam 18.00 ya, atau jam 6 malam. Itu cara yang pertama. Dan makannya yaitu seperti Mbak Bakan tadi, cuma makanan-makanan yang air nasi putih ya, atau mungkin ubi yang warna putih, pokoknya serba putih dan tawar. Begitu juga minumnya juga air tawar. Kalau telur ya bagaimana telur? Telur hanya putihnya saja, kuningnya jangan dimakan. Itu versi yang pertama. Yang kedua, yang sering Mbah Babang lakukan itu pada waktu sahur jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Dan sama, makanan dan minuman juga sama. Kemudian bukanya jam 6 sore atau pas maghrib. Pas maghrib itu kalau yang Mbah Babang lakukan begitu. Jadi ada makan buka puasa, ada juga sahurnya. Itu yang Mbah Babang lakukan untuk puasa mutih. Puasa mutih. Harinya bisa dimulai hari Senin sampai Minggu ya, boleh. Jadi kapan saja bisa untuk memulai puasa tersebut. Kemudian niatnya, ini singkat-singkat saja kawanku ya. Nah, niatnya itu Mbah Bambang akan contohkan niatnya. Nah, karena Mbah Bambang ini orang Jawa asli ya, Jawa asli. Jadi niatnya pakai bahasa Jawa. Nanti saya artikan dengan bahasa Indonesianya. Jadi bisa nanti Mbah Bambang ketik di deskripsi, bisa dicatat niatnya. Nah, contohnya begini ya teman-temanku. Untuk niat puasa mutih. Niat puasa mutih itu begini. Niat itu letaknya sebenarnya di hati, bisa di batin ya. Itu yang memang yang abdul itu di batin, karena niatnya itu letaknya di hati, bukan di kata-kata. Namun Mbah Bambang akan memperagakan dalam bentuk kata-kata ya. Niatnya begini. Niat ingsun poso mutih supados putih batin kula, putih akal pikiran kula, putih awak kula, putih kaya diring banyu suci karena Allah Subhanahu wa taala. Itu niat puasa mutih secara Jawa. Kalau secara bahasa Indonesia itu niat putihnya begini ya. Niat putih itu puasa mutih dalam supaya bisa teman-temanku yang mungkin bukan orang Jawa itu bisa dilakukan. Contohnya begini, yaitu niat saya puasa mutih supaya putih batin saya, putih akal pikiran saya, putih badan saya, putih seperti air suci karena Allah SWT. Itu arti kalau dibahasakan Indonesia. Jadi silahkan nanti Mbak Bambang ketik di deskripsi supaya teman-temanku bisa mencatatnya. Jadi kembali kalau niat, memang niatnya itu sebenarnya di hati. Sebenarnya niat saya puasa mutih di dalam hati. Ya, yang penting niat itu enggak apa-apa. Nah, puasa mutih itu memang begitu. Sejak zaman dulu para leluhur kita mengajarkan itu. Namun kalau teman-temanku yang mungkin punya pikiran wah itu bertentangan dengan agama, ya silahkan punya berpendapat begitu, tidak apa-apa. Namun dalam hal ini Mbah Bambang membolehkan karena
di agama pun tidak ada ajarannya, ya, tidak ada ajarannya, namun tidak juga ada larangannya. Jadi secara pribadi Mbah Bambang membolehkan puasa mutih karena tujuannya puasa mutih itu jelas untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya, dengan batin pikiran kita bersih supaya niat hajat, ya, keinginan kita tercapai. Itu menurut saya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itulah teman-temanku, di pagi hari ini secara singkat kami sudah mulai dengar sendiri hujan sudah datang lagi. Ini pukul 8, mungkin sampai sore juga hujan, begitu juga malam. Jadi untuk itu teman-temanku, semuanya yang sehobi dengan Mbah untuk selalu waspada dan hati-hati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman seluruh Nusantara. Mudah-mudahan menjadi atau mengingatkan kembali tentang manfaat dan guna puasa mutih tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tetap semangat.